Adapun faktor-faktor lain yang perlu kita perhatikan sebagai smart parents jika kita bicara anak mau mendengarkan. Yang pertama adalah faktor waktu. Ya, saat apapun yang kita mau sampaikan kepada anak, kalau tidak tepat waktu, maka anak tidak mau mendengarkan atau tidak mendengarkan sama sekali. Saya berikan contoh bukan es krim ya. Saya berikan contoh ekstrim. Misalnya kita mau memberikan nasihat kepada anak, tapi kita berikan nasihat saat anak sedang tertidur. Kita bangunkan, dek bangun, anak kan, iya pak ada apa? Gini dek, kemarin kan kita berikan nasihat. Mau sebagus apapun nasihat yang kita berikan, mau volumenya sudah rendah, intonasi rendah, tempo sudah lambat, tapi kalau waktunya nggak tepat, anak tetap tidak mau mendengarkan. Anak bete, kenapa sih pak? Boleh nggak sih besok aja? Waduh di jam 11 malam papa ngomongin begini. Nah, tidak tepat waktu bisa menyebabkan anak tidak mau mendengarkan orang tua. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, faktor yang seringkali orang tua terjebak adalah pengulangan. Ya, menyampaikan satu hal diulang lagi. Nah, smart parents sudah mulai bosan kan? Jadi bagaimana kalau terjadi di rumah kita? Ya, ayah, bunda mengucapkan atau menasihatkan sesuatu kepada anak diulang-ulang terus. Dek, jangan main game kebanyakan. Dek, jangan main game kebanyakan. Dek, main game terus ya. Dek, jangan main game kebanyakan. Dek, main game terus ya. Dek, jangan main game kebanyakan. Saya aja udah mulai bosan yang ngomong. Apalagi yang dengar. Jadi selain disampaikan dengan baik, faktor kedua yang perlu kita perhatikan adalah jangan diulang-ulang. Ya, kita sama-sama sepakat anak kita adalah anak yang pintar. Yang sekali mendengar saja seharusnya sudah paham. Tapi anak saya enggak tuh, dibilang berkali-kali enggak paham-paham. Ya karena jangan-jangan kita ulang-ulang terus. Kita tidak memberikan kesempatan anak untuk berbuat yang benar, kita sudah ulang lagi. Anak belum sempat berubah, kita sudah ulang lagi. Dan di otak orang tua saya sudah ngomong 10 kali. Padahal anak mau berubah 10 kali. Sebelum anak berubah, kita sudah ulang lagi kata-kata kita. Sehingga anak jadi apa? Anak jadi bete. Ya, anak jadi bete. Niatnya mau berubah karena dimarahi terus, diulang-ulang terus. Dia jadi, udahlah. Biarinlah aku mau berubah dimarahin, nggak berubah juga dimarahin, mendingan nggak usah berubah sekalian. Ya, jadi faktor-faktor ini juga perlu kita perhatikan. Ya. Dan yang ketiga, faktor yang paling penting jika kita mau berbicara dan kita mau anak kita mendengarkan, yaitu memakai kacamata anak. Kacamata di sini bukan harafiah ya. Dek, papa pinjam kacamata, pakai terus kita ngomong sama anak, bukan. Pusing nanti kita. Tapi kacamata di sini adalah kita berbicara sebagai orang tua menggunakan sudut pandang anak, menggunakan cara berpikir anak. Ya, kita sebagai orang tua melihat game itu semua sebagai refreshing dan tidak banyak gunanya. Tetapi buat anak, game itu jauh dari hal-hal yang refreshing saja. Game itu bisa tempat bersosialisasi, game itu bisa tempat untuk menjalin kerjasama, game itu bisa tempat refreshing juga. Jadi game itu sangat besar fungsinya di mata anak. Nah, kita sudah belum menggunakan kacamata anak kalau berbicara sama anak. Seringkali saya ketemukan di luar sana, orang tua dan anak tidak bisa nyambung dan cekcok karena tidak memakai kacamata masing-masing. Orang tua tidak memakai kacamata anak saat berbicara, anak juga tidak mencoba menggunakan kacamata orang tua saat berbicara. Jadi ada baiknya jika kalau mom and dad mau didengarkan oleh anak, saat kita bicara kita gunakan kacamata anak. Ya, kita gunakan sudut pandang anak. Kita berbicara seakan-akan dulu kan kita juga pernah jadi anak. Nah, itu yang perlu kita gunakan. Seringkali di luar sana orang tua sudah beranjak dewasa lupa kalau dulu dia pernah jadi anak-anak. Sehingga kacamata anak-anaknya jarang dipakai. Sehingga apa? Sehingga saat ngomong sama anak, kacamata anak tidak dipakai, alhasil kurang nyambung. Jadi smart parents sekalian, bukan hal yang sulit untuk kita bisa berkomunikasi dengan anak. Asal kita tahu caranya. Kalau smart parents merasa video ini berguna, boleh share video ini ke smart parents lainnya supaya bisa membantu smart parents di luar sana bagaimana supaya mereka bisa membangun komunikasi yang baik dengan anak. Dan jangan lupa like dan subscribe dan sampai jumpa.